Kira-kira begitu background-nya ya. Nah, selanjutnya apa sebenarnya dasar konseptual, asumsi teoritis dari naratologi ini? Pertama-tama kita harus menyadari bahwa naratologi ini, naratologi klasik ya terutama ya, itu didasarkan pada teori strukturalisme yang sebenarnya juga dikembangkan di ilmu-ilmu lain ya, sosiologi misalnya dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah dalam sastra dia didasarkan pada strukturalisme Ferdinand de Saussure, gitu yang di Prancis ya. Dan saya kira Anda para mahasiswa yang belajar linguistik pasti sudah belajar itulah ya, jadi saya nggak terlalu perlu mengulas banyak soal ini. Tapi yang menarik adalah yang mau saya tekankan dalam pertemuan ringkas ini adalah konsep mengenai difference dan oposisi biner gitu ya. Nah itu konsep yang sangat penting dalam strukturalisme Saussure yang kemudian dipakai dalam sastra. Saya di makalah saya menjelaskan bagian itu ya, tapi yang penting adalah kita harus ketika menganalisis cerita dalam perspektif strukturalisme, kita harus juga berpikir seperti orang bahasa, yaitu menganalisis cerita itu ke dalam tataran-tataran, level-level. Kalau di bahasa kan ada ya, misalnya tataran linguistik, tataran fonologi, tataran morfologi, sintaksis, dan seterusnya itu ya. Itu kan sesuai tataran analisis ya. Sehingga ketika kita menganalisis fonem, ya kita jangan menganalisis di sintaksis lah, itu salah gitu ya. Itu tataran yang berbeda gitu. Sehingga sebuah kata sebenarnya bisa dianalisis dalam tataran yang berbeda. Dan itu konsepnya lain-lain. Dan bisa dihubungkan. Dan saya kira itu sistematisasi yang ditawarkan oleh strukturalisme. Nah, bagaimana itu diterapkan dalam sastra, dalam analisis cerita? Maka kita harus membagi cerita itu ke dalam tataran-tataran analisis, karena cerita itu sendiri sebenarnya dibangun dalam tataran semacam itu, cuman kita nggak menyadarinya gitu. Nah, maka pembagian selama ini misalnya seperti tokoh, peristiwa, narator segala macam yang itu selama ini dipahami tanpa tataran, itu sekarang ditaruh ke dalam tataran-tataran yang sistematis itu, sehingga cerita sebagai sebuah konvensi itu kemudian bisa dipahami karena berada dalam sebuah sistem yang jelas. Nah, apa tatarannya? Para ahli naratologi kemudian melakukan penggalian gitu ya, dan menawarkan 3 tataran analisis. Misalnya begini. Yang pertama adalah tataran story. Saya menerjemahkannya sebagai riwayat ya, karena itu konsepnya sebenarnya nanti saya jelaskan. Kemudian teks, tataran teks, dan tataran penceritaan, narration ya. Nah ini adalah tataran yang perlu dianalisis dan disadari ketika kita membaca cerita atau menonton sebuah film gitu. Yang biasanya sebagai contoh misalnya untuk memahami perbedaan tatarannya adalah selama ini kita mengenal istilah plot ya dalam analisis cerita, dan seringkali plot itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi alur ya. Nah, selama ini konsep alur atau konsep plot itu seringkali tidak menyadari perbedaan tataran sehingga menjadi ambigu sebenarnya yang kita maksud apa gitu ya. Contoh misalnya, kita mengenal misalnya dalam pembicaraan kita selama ini adalah ada alur maju, ada alur mundur gitu ya. Tetapi kita juga melakukan analisis plot atau alur itu dengan melihat hubungan ada pendahuluan, ada konflik, ada penyelesaian. Itu kan 2 hal yang berbeda tatarannya. Sehingga kita nggak bisa menyebutnya itu dengan nama yang sama gitu. Maka strukturalisme kemudian menghindari istilah plot dan kemudian menawarkan istilah
yang berbeda dalam dua tataran ini, tataran analisis peristiwa. Yang pertama itu adalah sekuen, mereka tawarkan istilah sekuen. Sekuen itu nggak ada hubungannya dengan alur maju mundur, gitu ya. Karena itu tataran teks sebenarnya, bukan tataran riwayat gitu. Nah, tataran riwayat atau tataran story adalah tataran abstraksi peristiwa, gitu ya. Jadi ketika kita baca teks, cerpen misalnya, yang kita baca itu kan kalimat demi kalimat. Sekuen sebenarnya tidak ada di situ. Kita tidak melihat itu. Kita melihat kalimat demi kalimat. Kita melihat teksnya. Nah, itu kan teks yang real dan abstraksi kita itu dua tataran yang beda. Abstraksi yang saya maksudnya adalah kemudian kita meringkasnya misalnya menjadi peristiwa-peristiwa utama gitu. Kemudian kita bisa menghubungkan peristiwa A menyebabkan peristiwa B gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sekuen gitu. Di dalam naratologi ya, dulu orang menyebutnya dengan istilah alur, plot, tapi karena enggak jelas tatarannya kemudian itu menjadi membingungkan. Sebenarnya alur itu yang mana gitu. Yang dimaksud di sini apakah sekuen ataukah pewaktuan di dalam teks itu sendiri. Yang saya maksud dengan alur maju mundur itu sebenarnya kan pewaktuan, flashback gitu ya. Itu kan adanya di dalam teks yang kita baca. Oh, dia flashback ini, oh sebenarnya ini. Tapi dalam abstraksi kita kan kita bisa membuatnya menjadi urutan kronologis kan. Dan itu sehingga hubungan peristiwa satu dengan yang lain bisa lebih terlihat logikanya gitu, kausalitasnya kah, hubungan waktu gitu. Itu adanya di dalam kepala kita sebagai pembaca, tidak ada di dalam teks. Yang ada di dalam teks hanyalah maju mundur itu yang terasa gitu ya, kalau dia melakukan teknik itu gitu, karena yang kita baca teks demi teks. Jadi tataran itu kemudian dibedakan, harus dibedakan. Nah, pembedaan yang lain, yang ketiga adalah tataran penceritaan. Penceritaan ini sebenarnya adanya di mana? Kita harus membedakan dua dunia di dalam teks cerita itu. Pertama, dunia yang dihidupi oleh tokoh, gitu ya, dan dunia yang ada narator di situ. Kadang dua dunia ini bertemu, bercampur, karena narator bisa menjadi tokoh sekaligus gitu kan, tapi narator bisa aja di luar dan tidak menjadi bagian dari dunia tokoh ini. Maka ini dua tataran yang beda. Nah, disinilah kemudian naratologi menawarkan satu konsep yang sangat penting yang selama ini diabaikan, yaitu narati, atau saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pecerita, karena narator kan pencerita. Sebenarnya narator itu ketika dia menceritakan tokoh, dia bercerita kepada siapa? Karena ini kan dunia yang beda. Dia bercerita kepada siapa? Dia tidak bercerita kepada pembaca, karena narator kan fiksi. Sosok fiksi yang dibangun oleh pengarang kan. Maka dia bercerita tidak kepada sosok yang real, yaitu kita sebagai pembaca. Dia seharusnya bercerita kepada sosok yang fiksi juga, yaitu maka disebutlah oleh naratologi satu sosok baru yang fiksional, yaitu narati, temannya narator. Kepada naratilah narator itu bercerita mengenai dunia si tokoh ini dengan segala lika-likunya. Kita tidak ada di sini, kita tidak terlibat gitu, karena kita kan dunia, inilah yang disebut sebagai intrinsik itu kan. Dunia intrinsik itu berbeda dengan dunia ekstrinsik. Kita itu adanya di ekstrinsik. Manusia itu, manusia real ya, di pengarangnya maupun pembacanya, yaitu kita-kita ini. Nah, itulah ya kenapa strukturalisme memisahkan antara dunia yang bersifat fiksional itu, dia dicampur adukan dengan dunia yang bersifat real, yang dihidupi oleh pengarang atau pembaca. Nah, sosok fiksional itu yang seringkali sosok fiksional narator ini sehingga dicampur adukan dengan pengarang. Itu padahal itu dua hal yang beda. Contoh misalnya, seorang pengarang pria bisa saja membuat
naratornya perempuan kan, atau seorang pengarang dewasa bisa saja membuat naratornya anak kecil gitu. Ya itu kan bukan dia berarti kan, bukan si pengarang kan, tapi sosok fiksional yang dia ciptakan sebagai narator untuk bercerita kepada narasi yang dibayangkan mengenai dunia tokoh yang berada dalam dunia fiksi si tokoh ini, yaitu yang disebut sebagai story world gitu ya, dunia si tokoh itu. Nah, konsep ini sebenarnya, konsep-konsep ini atau tataran ini berusaha untuk mensistematisasikan apa yang sebenarnya sudah selama ini kita kenal memang mengenai unsur-unsur cerita itu, tapi dia sistematisasikan. Seperti Saussure mensistematisasikan bahasa yang sebenarnya sudah kita kenal. Kita kan belajar bahasa udah lebih dulu daripada Saussure kan, gitu. Artinya itu sudah hidup dalam kehidupan komunikasi kita, tapi kemudian Saussure mensistematisasikannya sehingga bisa didekati dengan cara yang ilmiah. Kira-kira begitu naratologi ini punya dasar strukturalisme. Nah, Pak ya, Sainul, halo? Ya Pak. Sudah berapa menit Pak? Masih banyak. Santai aja. Masih banyak ya. Santai aja Pak. Nah, saya soalnya agak susah kalau ngomong lama gitu. Kadang-kadang harus ada ini ya, ada umpan balik gitu. Nah, oke.